Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Senin 24 Februari 2025 kita boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu mencintai Tuhan, Bapak Ibu dicintai oleh Tuhan ya. Sekedar reminder, hari ini adalah hari pertama kita mulai puasa 40 hari. Ya, puasa raya 40 hari sampai dengan hari Jumat 4 April 2024 ya. Nah, baik 2025 ya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya. Siapa yang hadir pada hari ini yang pernah menjalani diet? Iya, biasanya saat kita ingin menurunkan berat badan, kita harus mengatur pola makan dan bahkan membatasi jumlah makanan atau makanan tertentu yang akan kita hindari supaya berat badannya bisa segera turun, ya. Nah, namun yang menarik adalah begini Bapak Ibu sekalian, kita menahan diri dari makanan, kita melakukannya karena ada tujuan yang ingin dicapai. Entah itu untuk kesehatan, untuk kebugaran, atau untuk penampilan diri yang lebih baik. Ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kerohanian. Doa puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan. Sekali lagi, dalam doa puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan, tetapi doa puasa atau puasa raya adalah latihan rohani yang membawa kita untuk siap menghadapi masa depan ya. Dengan puasa raya akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan memberikan kepada kita kekuatan secara manusia rohani ya, memberi kekuatan secara manusia rohani untuk menghadapi rintangan dan tantangan yang ada di depan kita dan kemudian membuka pintu-pintu mujizat dalam hidup kita ini ya. Nah, saya beri tema pada hari ini bahwa doa puasa bisa merubah masa depan kita. Masa depan yang tidak pasti, masa depan yang penuh dengan kegelapan, bahkan maaf kalau ada di antara kita sedang melihat masa depan kita suram ya. Melalui doa puasa, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengalami masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang indah, masa depan yang wonderful, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Banyak kisah dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, melalui doa puasa raya, maka perubahan terjadi. Ya, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu dari kitab 2 Tawarikh. Ya, PR buat kita yang ikut doa puasa raya, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang pertama sampai dengan ayat 31 dari 2 Tawarikh pasal 20. Ya. Nah, kita akan baca ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia, yaitu Yosafat, menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, ayat yang baru kita baca ini adalah kisah Raja Yosafat, seorang pemimpin Yehuda
yang menghadapi ketakutan besar. Dalam waktu ketakutan luar biasa, Yosafat ini memutuskan untuk mencari Tuhan melalui doa puasa. Ya, bayangkan seorang pemimpin besar, pemimpin yang hebat, tiba-tiba dikepung oleh musuh dari berbagai arah. Ia tahu, Yosafat tahu bahwa pasukannya itu kecil dan kekuatannya tidak seberapa jika bertempur menghadapi para musuhnya ini. Kemungkinan besar kalau mereka berhadapan, maka Yosafat dan Yehuda akan mengalami kekalahan. Yosafat bisa saja panik, Bapak Ibu sekalian, melarikan diri atau mungkin menghubungi kerajaan yang lain untuk bersekutu menghadapi musuh. Tetapi yang luar biasa, Yosafat memilih jalan lain. Ia berlutut, ia berdoa, ia berpuasa, mencari Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Seperti yang ditulis dalam kitab Yeremia, diberkatilah kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Diberkatilah kita kalau kita tidak bergantung dan tidak berharap atau mengandalkan manusia. Ya, nah, kita akan belajar beberapa hal penting dari puasa raya yang dilakukan oleh Yosafat dan seluruh penduduk kerajaan Yehuda pada waktu itu. Ya, yang pertama nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat bahwa ketakutan itu sungguh nyata. Ya, musuh itu sungguh nyata. Tetapi mencari Tuhan terlebih dahulu itu penting sekali. Seperti ayat yang sudah kita hafal dari Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, termasuk kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Yosafat menerima kabar buruk, Bapak Ibu sekalian, ya, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat itu, yaitu ada bangsa Moab bersekutu dengan Amon, bersekutu dengan Edom, datang untuk berperang melawan Yehuda. 3 kekuatan kerajaan mengepung untuk melawan Yehuda. Maka pasukan Yosafat yang tidak cukup kuat untuk menghadapi musuh yang begitu besar. Sehingga ketakutan melanda Yosafat dan kerajaan Yehuda. Yang luar biasa, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Ia tidak bertindak gegabah atau mengandalkan kekuatan sendiri. Ia memutuskan untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, minta petunjuk daripada Tuhan. Yosafat menyerukan doa puasa bersama seluruh rakyat Yehuda. Ketika kita menghadapi masalah besar, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu masalah keluarga, masalah rumah tangga, atau masalah keuangan, bahkan masalah kesehatan. Ya, pertanyaannya, apa reaksi pertama kita? Saya ini pernah menderita sakit emah yang akut, Bapak Ibu sekalian, ya. Udah berbagai macam obat diminum, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya nekat, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk puasa raya. Orang-orang bilang begini, aduh Pak, kalau sakit emah, jangan puasa. Nanti hal buruk akan terjadi. Tapi saya nekat plus punya iman bahwa saya akan sembuh, dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, di dalam puasa raya itu sakit emah saya sembuh
Sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, udah puluhan tahun saya ngalami mujizat kesembuhan sakit mah gara-gara puasa raya. Kalau ada di antara ibu, bapak semua yang bertanya, cara saya puasa raya gimana? Ya. Nah, puasa raya 40 hari, saya selalu memakai pola begini. 18 jam puasa, 6 jam makannya. Ya. Jadi satu hari kan 24 jam. Jadi saya puasanya 18 jam, makannya 6 jam. Ya. Seperti hari ini saya akan makan nanti jam 12 siang dan saya akan berhenti makan jam 6 sore dan kemudian terus puasa sampai besoknya lagi jam 12 siang ya. Nanti kalau pada hari Minggu tertentu kemungkinan besar hari Minggu kedua di bulan Maret saya akan puasanya mulai jam 12 malam karena minggu kedua itu kan rencana ada tamu di gereja BMC New York. Jadi saya akan makan mulai jam mungkin jam 5 sore ya sampai jam 11 malam. Kenapa makannya jam 5 sore sampai jam 11 malam? Karena ada kemungkinan untuk menemani tamu pembicara yang akan hadir di gereja BMC New York. Tapi dalam keadaan normal, saya akan puasa mulai jam 2, saya akan mulai makan jam 12 siang sampai jam 6 sore ya. Untuk puasa ini Bapak Ibu sekalian, saya dan istri beberapa kali bahkan puasa 3 hari 3 malam. Dan sungguh dalam doa puasa itu merubah sesuatu yang gelap, yang tidak pasti, menjadi sesuatu yang terang. Satu masa depan yang suram menjadi masa depan yang cerah. Ya. Kembali kepada Yosafat. Yosafat tidak lari kepada manusia, tetapi datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Jangan biarkan Bapak Ibu sekalian ketakutan akan masa depan menguasai kita. Termasuk yang takut masalah surat-surat imigrasi. Mari bersama-sama kita hadapi setiap ketakutan dan masalah kita dengan doa dan puasa. Yang kedua, nanti Bapak Ibu bacalah dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17 dari 2 Tawari 20, 2 Tawari 20 itu. Bahwa dengan doa puasa itu mengundang campur tangan Tuhan. Ya. Nah, dalam doa puasanya yang dilakukan oleh Yosafat, dan ini boleh kita tiru Bapak Ibu sekalian, yaitu mengingatkan Tuhan akan janji-janji Tuhan kepada umat Israel. Itu ada di dalam ayat 7 sampai dengan ayat 9. Waktu keluarga kami dalam keadaan tidak baik, Bapak Ibu sekalian, maka di dalam doa puasanya, kalau Ibu Yongki bukan doa puasa 40 hari, tapi Ibu Yongki doa puasa berbulan-bulan, mengingatkan akan janji Tuhan, yaitu janji pemulihan, mengingatkan akan janji Tuhan, bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali oleh maut. Dan kita lihat hasilnya, keluarga saya dan Ibu Yongki ini dipulihkan ya, dan saya banyak melayani keluarga-keluarga yang mengalami persoalan keluarga ketika mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan ya, doa puasa dan mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya, maka mereka juga mengalami pemulihan, termasuk dalam ketika kita menghadapi masalah keuangan, termasuk kepada beberapa orang yang mau sidang suaka politik, saya bilang, ayo doa puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mujizat terjadi ketika dalam persidangan, hati hakimnya
dijamah oleh Tuhan sehingga berkemurahan kepada jemaat Tuhan ini, ya. Nah, di dalam doa puasanya Yosafat juga mengakui itu di dalam ayat 12 bahwa ia tidak berdaya tanpa Tuhan. Jadi waktu kita puasa ini dan berdoa, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya kepada setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita mengakui di hadapan Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, menyatakan, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak berdaya. Dan yang ketiga, seperti Yosafat dalam doa puasanya, dia menyerahkan seluruh keadaan itu kepada Tuhan. Dia bilang begini di ayat 12b, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, ayo serahkan seluruh beban kita kepada Tuhan. Yesus sendiri berkata, ayo yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Jadi ini adalah permintaan Tuhan, ini adalah perintah Tuhan. Jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau manusia mungkin basa-basi. Nanti kalau kamu ada perlu datang, ya, kasih tahu aku. Itu mungkin basa-basi Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau Tuhan berkata, ayo yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka kamu akan mendapatkan kelegaan. Kalau keluarga kami waktu doa puasa menyerahkan seluruh keadaan kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, saya percaya Bapak Ibu juga akan mengalami pertolongan dan campur tangan Tuhan, ya. Nah, bagaimana kemudian Tuhan menjawab doa puasa daripada Yosafat, ya. Kemudian ada seorang nabi yaitu bernama Yahasiel diutus oleh Tuhan. Dia menghibur Yosafat, dia bilang jangan takut, jangan gentar. Kemudian nabi ini juga menyampaikan isi hati Tuhan bahwa peperangan ini bukan milik kamu, tapi akulah yang akan berperang ganti kamu. Kemudian Tuhan juga berkata melalui Yahasiel kepada Yosafat, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya, hari ini Tuhan yang sama bicara kepada kita, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut, jangan pernah gentar akan masa depan kita. Percayalah, masa depan kita di dalam Tuhan adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka kita perlu berdiri teguh dan kita akan melihat keselamatan daripada Tuhan itu datang kepada kita. Kemudian yang ketiga, dari ayat 18 sampai dengan ayat 31, apa yang dilakukan oleh Yosafat. Dikatakan begini, ayat 18 sampai 19, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan. Perhatikan kata ini, untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini banyak yang anak-anak Tuhan tidak praktekkan, ya. Saya dan istri suaranya nggak bagus-bagus amat, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, buat kita yang tidak punya suara bagus, jangan khawatir, ada temennya yaitu saya dan istri saya, ya. Nah, yang penting dalam doa puasa itu, ayo Bapak Ibu sekalian, kita naikkan puji-pujian itu dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras. Dalam Mazmur 22 ayat yang keempat berkata bahwa Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya.
Jadi selain doa dan puasa, ayo Bapak Ibu sekalian sekarang kita mulai latih untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan ya. Apalagi zaman modern ini gampang banget, kita tinggal buka Spotify atau kita buka YouTube, kita pilih lagu-lagu rohani dan tirukan itu dengan suara yang nyaring seperti yang dilakukan oleh Yosafat dan seluruh penduduk Yehuda. Itu penting sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, waktu kemudian di ayat 21, waktu kemudian Yosafat ini menghadapi musuhnya, mereka tidak membawa senjata tetapi membawa pujian. Akibatnya ayat 22 sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan Tuhan bertindak. Caranya gimana? Musuh-musuh mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Yehuda tidak perlu berperang, Tuhan sendiri yang menghancurkan musuh itu. Dan yang luar biasa, ayat 25 itu, Bapak Ibu sekalian, itu perlu diimani. Apa yang terjadi? Yehuda kemudian mengumpulkan jarahan sampai 3 hari. Ya, saking banyaknya jarahan. Maka itu saya berdoa Bapak Ibu sekalian, biarlah di dalam doa puasa raya 40 hari, future foresight, siap menghadapi masa depan. Masa depan Bapak Ibu sekalian menjadi terang benderang, menjadi cerah, diberkati oleh Tuhan, menjadi masa depan yang wonderful, masa depan yang indah, karena memang itu adalah kehendak Tuhan. Ya, amin. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi Bapak, berikan kekuatan kepada setiap kami yang berpuasa raya selama 40 hari. Kami berdoa anugerah kesehatan, anugerah terus roh yang on fire di dalam Tuhan. Dan biarlah dari mulut, lidah, bibir kami mulai sekarang keluar puji-pujian dengan suara yang nyaring untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya sesuatu pasti terjadi di alam roh yang akan kemudian menjadi kenyataan. Tahun 2025 kami mau menamai menjadi tahun yang terbaik dalam hidup kami. Tahun yang diberkati oleh Tuhan, dipulihkan keuangan dan ekonomi kami. Keluarga kami dilawat, ditolong oleh Tuhan. Bahkan kami juga mengalami mujizat di dalam surat-surat imigrasi kami. Kami nggak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan punya banyak cara yang tidak terbatas untuk menolong kami semua. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Ya.